Mari jemaat Tuhan, sebelum kita akan dengar firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa buat kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar. Bapa di dalam surga, kami percaya pagi hari ini kami ada sebagaimana semua karena anugerah Tuhan bagi kami. Kami percaya bahwa pagi hari ini ketika kami akan dengar firman Tuhan, kami percaya firman Tuhan bukan hanya sekedar kami dengar, tetapi kami boleh buka hati kami buat firman Tuhan. Kami tidak akan mengeraskan hati kami. Dan kami percaya firman Tuhan tidak akan hanya sampai kepada informasi, tetapi memulihkan, mengubahkan kehidupan kami. Kami percaya firman Tuhan ketika disampaikan, kami percaya tidak akan pernah sia-sia, tetapi akan menjadi rema dalam hidup kami, kekuatan yang baru bagi kami. Kami siap dengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala hal-hal yang menghambat kami, bentuk kuasa kegelapan yang coba ingin Tuhan menghambat firman Tuhan ini sehingga kami tidak meresponi, kami percaya ditaklukkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hati kami, pikiran kami, semuanya dikuasai oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap dengar firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi. Salam sola gracia, semua karena anugerah Tuhan. Pagi hari ini memang kita tidak bisa berkumpul di gereja, beribadah bersama-sama, tetapi percayalah bahwa kita akan kembali berkumpul di gereja dalam keadaan yang sehat, kuat, diberkati oleh Tuhan. Saudara percaya? Harus percaya bahwa kita akan kembali bisa beribadah di gedung gereja dan memuliakan nama Tuhan. Saya ingin ingatkan kembali minggu yang lalu, saya bilang, katakan bahwa kalau Tuhan luaskan virus corona ini ada oleh kuasa Tuhan yang luar biasa, oleh karena kuasa Tuhan yang hebat, Tuhan bisa menghancurkan, bisa untuk menghilangkan virus ini. Dan puji Tuhan, kita akan mendengar firman Tuhan. Saya akan membawa kita kepada pembacaan firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Bunyi firman Tuhan sekali lagi, 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Judul kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, iman mengalahkan dunia. Saudara sudah pernah dengar judul ini? Mungkin judul ini sudah banyak diangkat oleh banyak hamba-hamba Tuhan, pendeta. Tetapi saya percaya firman Tuhan selalu baru setiap saat. Itu sebabnya siapkan hatimu, buka hatimu buat kebenaran firman Tuhan. Di hari-hari ini memang kenyataan yang ada, kita melihat situasi yang mungkin tidak mengenakan. Karena virus corona yang menjadi wabah pandemi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia ini. Dan sebagai manusia kita mungkin bisa khawatir, kita sebagai manusia bisa takut. Tetapi melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, Tuhan mau bicara kepada kita. Tuhan mau menyampaikan pesan bahwa kita mungkin manusia, orang berkata wajar kita takut, wajar kita khawatir. Tetapi firman Tuhan mau bawa kita untuk jadi orang-orang yang tampil beda. Tampil beda dalam artian kita mungkin punya khawatir, ketakutan, tetapi jangan sampai ketakutan dan kekhawatiranmu melebihi imanmu kepada Tuhan. Justru imanmu kepada Tuhan harus lebih besar dari ketakutan dan kekhawatiranmu. Bahkan imanmu kepada Tuhan harus bisa menaklukkan, mengalahkan ketakutan dan kekhawatiranmu di hari-hari ini. Firman Tuhan mau bicara dalam kehidupan kita melalui kebenaran firman Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang keempat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Tuhan memberikan rahasia yang luar biasa, memberi kita pengertian yang luar biasa pagi hari ini, bahwa di hari ini Tuhan mau katakan bahwa iman kita
adalah kunci kita menghadapi segala sesuatu, termasuk kondisi di hari-hari ini. Iman adalah bagian yang terpenting dalam hidup kita, dalam kita menghadapi persoalan, pencobaan, tantangan, pergumulan, maupun masa-masa yang sukar. Itu sebabnya pagi hari ini firman Tuhan mau bawa kita, kondisi boleh berbeda, situasi boleh berbeda, situasi boleh menakutkan, tetapi justru iman kita kepada Tuhan harus semakin teguh. Kita harus semakin percaya kepada Tuhan. Dalam 1 Yohanes 5 ayat yang keempat ini bicara, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Poin yang pertama yang kita akan lihat di sini, bahwa ayat ini bicara tentang tantangan kita. Tantangan kita adalah dunia. Apa maksud dengan hal yang bicara tantangan kita adalah dunia? Dunia bicara tentang sesuatu yang membuat kita pada akhirnya mengabaikan Tuhan. Dunia yang adalah tantangan bicara tentang hal yang menarik kita ke dalam dosa dan kita hidup di dalam dosa. Dunia ini bicara tentang sesuatu yang membuat kita pada akhirnya hidup di dalam kejahatan. Dunia ini bicara tentang sesuatu yang membuat kita rela melepaskan iman kita, percaya kita kepada Tuhan. Dan banyak orang melakukan hal ini. Banyak orang pada akhirnya rela melepaskan imannya kepada Tuhan demi sesuatu ini. Dan dunia bicara tentang juga sesuatu yang pada akhirnya melemahkan kita, sehingga apa yang terjadi, kita hidup dalam kekhawatiran dan kekhawatiran. Dan wujud dari dunia ini bisa bicara tentang pengaruh yang tidak baik dan jahat. Wujudnya bisa bicara tentang kesenangan dunia yang ditawarkan, sehingga pada akhirnya kita hidup dalam dosa, dalam persinahan, di dalam hal-hal yang najis, yang tidak disukai oleh Tuhan. Dunia bicara tentang godaan atau tipu daya iblis, cobaan. Tetapi dunia juga bicara tentang bisa berwujud, tantangan ini bisa berwujud dalam satu kondisi, situasi, keadaan yang bisa saya katakan masa yang sukar. Mungkin saya bisa gambarkan hal ini, atau kita sama-sama bisa merenungkan mungkin kondisi yang seperti yang dialami oleh dunia di hari-hari ini. Karena wabah pandemi virus corona, semua menghadapi yang namanya persoalan ini. Semua menghadapi yang namanya tantangan ini. Ada yang tulis status bahwa kaya maupun miskin di pemandangan corona sama saja. Ada yang bertulis status, kapan virus ini akan berakhir? Kalau masih lama mending Tuhan datang saja. Karena memang kondisi di hari-hari ini mungkin kondisi yang sukar. Dan kondisi ini mungkin bisa membuat orang bisa akhirnya takluk, bisa hidup dikuasai oleh kekhawatiran, depresi, ketakutan, dan pada akhirnya menyerah dengan keadaan. Pada akhirnya putus asa. Tetapi firman Tuhan mau membawa kita menyadari, mau membawa kita mengerti bahwa tantangan kita ada. Tetapi di hari-hari ini anak-anak Tuhan justru mendapatkan kekuatan lewat firman Tuhan, yaitu iman kita akan bisa membawa kita menghadapi segala situasi. Iman kita yang teguh akan membawa kita
bisa mengalahkan tipu daya iblis. Iman kita akan sanggup membawa kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan mau bawa kita kepada pengertian bahwa kita harus bisa mengalahkan dunia ini. Situasi, kondisi, godaan, tantangan yang ada, kita harus taklukkan. Lewat apa? Lewat iman kita. Tetapi dalam ayat ini juga mau bicara bagi kita bahwa kalau kita tidak bisa mengalahkan dunia, maka dunia yang akan mengalahkan kita. Dunia yang akan menguasai kita. Dunia yang akan membawa kita terpuruk. Dunia akan membawa kita terperangkap ke dalam dosa. Dunia akan membawa kita jatuh di dalam pencobaan. Membawa kita pada akhirnya meninggalkan Tuhan. Itu sebabnya kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang bisa mengalahkan dunia. Lewat apa? Iman kita. Iman kita di hari-hari ini harus semakin teguh. Jangan sampai goyah. Iman kita harus semakin hari semakin benar-benar kita percaya bahwa Tuhan sanggup tolong kita. Tuhan sanggup melindungi kita. Dan pada pagi hari ini saya membawa kita kepada pengertian yang berikutnya, bahwa ayat ini bicara bahwa sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Sebab semua yang lahir dari Allah, ini bicara identitas. Identitas kita adalah lahir dari Allah. Kita adalah anak-anak Allah. Tetapi ayat ini juga mempertegas bahwa tidak ada alasan untuk saudara dan saya kalah dengan keadaan dunia, kalah dengan yang namanya situasi, terjerumus terhadap godaan, terpengaruh dengan keadaan-keadaan yang jahat. Tetapi Tuhan katakan pada saat ini, anak-anak Allah adalah anak-anak pemenang. Kenapa? Karena ada iman yang teguh dalam kehidupannya. Firman Tuhan membawa kita kepada pengertian pada pagi hari ini. Mari, situasi boleh berbeda, keadaan boleh berbeda. Mungkin yang kita lihat di hari-hari ini orang banyak bicara tentang virus corona. Tetapi di hari-hari ini juga saudara harus menyadari ini kesempatanmu, kesempatan kita semua untuk menunjukkan kepada Tuhan hidup kita benar-benar teguh beriman kepada Tuhan. Dan yakinlah pagi hari ini, ketika engkau teguh beriman kepada Tuhan, engkau akan melihat kemenangan demi kemenangan. Iman bicara tentang percaya sungguh kepada Tuhan. Kita lihat contoh kebenaran firman Tuhan di dalam Roma 4 ayat yang ke-18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ini contoh yang kita bisa belajar dari Abraham. Dia tidak punya dasar untuk percaya, untuk nantinya melihat hal-hal yang dia rindukan. Tetapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Yang dia lihat adalah Sarah yang mandul, Sarah yang tidak bisa melahirkan anak, keturunan bagi dia. Tetapi dia tetap percaya. Apa yang kita lihat di hari-hari ini, virus corona, yang kita lihat di hari-hari ini, tantangan yang besar, masa-masa yang sulit, kondisi-kondisi yang tidak mengenakan. Tetapi mari kita mau tetap percaya kepada Tuhan. Mari kita mau tetap beriman kepada Tuhan. Iman yang teguh bicara tentang bagaimana kita terus percaya. Meskipun di masa yang sulit, di masa yang sukar. Iman bicara bagaimana hidup kita harus terus membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Harus melekat dengan Tuhan. Pada pagi hari ini, firman Tuhan mau katakan, bangun hubunganmu dengan Tuhan lewat doa. Karena doa adalah bagian dari imanmu kepada Tuhan. Doa jangan cuma jadi tempat pelarian.
Tetapi doa harus benar-benar membawa engkau membangun hubungan erat dengan Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan mau bawa kita mengerti iman, bicara bagaimana justru kita harus semakin menghargai firman di hari-hari ini. Mungkin engkau tidak bisa mendengar firman Tuhan melalui secara langsung di gereja. Engkau hanya bisa mendengar firman Tuhan mungkin melalui video yang di-share ke handphone saudara. Tetapi belajar kita mengerti lewat firman Tuhan. Hargai firman Tuhan. Ketika kita menghargai firman Tuhan berkata di dalam Roma 10 ayat yang ke-17, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi semakin kita menghargai firman, buka hati buat firman Tuhan akan meneguhkan imanmu, menguatkan imanmu, dan engkau tidak akan kalah, justru engkau akan menang. Jangan pernah remehkan firman Tuhan. Itu akan berpengaruh kepada imanmu. Dan apa yang terjadi, engkau bisa dikuasai oleh ketakutan, engkau bisa dikuasai oleh kekhawatiran, engkau bisa tergoda dengan tipu daya iblis, engkau bisa terperangkap. Karena imanmu bisa jadi lemah ketika engkau tidak menghargai firman Tuhan. Pagi hari ini saya percaya firman Tuhan berbicara luar biasa bagi kita. Kita mungkin ada situasi yang mungkin berbeda dengan beberapa waktu yang lalu. Ada yang berkata bahwa dunia itu sudah tidak akan sama seperti dulu. Tetapi saya mau katakan pagi hari ini melalui firman Tuhan, kita anak-anak Tuhan, mau dunia tidak akan sama seperti dulu, tetap kita punya Tuhan dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya sama. Dia punya kuasa yang luar biasa, yang sanggup melindungi kita, yang sanggup menolong kita. Itu sebabnya mari di hari-hari ini iman kita harus semakin teguh di dalam Tuhan. Puji Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Saya percaya bahwa pagi hari ini melalui video penyampaian firman Tuhan ini, jemaat GPDI Sola Gracia Jatiwangi semakin menjadi jemaat yang benar-benar teguh imannya di dalam Tuhan. Tidak dikuasai oleh kekhawatiran, tidak dikuasai oleh ketakutan, tetapi dikuasai oleh iman yang teguh kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Kita akan juga berdoa buat keadaan di hari-hari ini. Dengan keadaan mewabahnya virus corona, kita juga berdoa buat pemerintah kita, tim medis yang menangani, mereka butuh tokongan doa kita. Mari kita mau banyak bersyafaat di hari-hari ini. Dan sekaligus kita akan menutup rangkaian ibadah pada pagi hari ini. Dan percayalah ketika engkau sebentar, ketika saya katakan tadakan tanganmu, tadakan tanganmu di rumahmu masing-masing. Percayalah Tuhan pasti akan memberkatimu. Tuhan pasti akan menyertaimu. Mari kita mau sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami percaya firman-Mu mengubahkan kehidupan kami. Firman-Mu membuat kami menjadi kuat kembali bagi kami yang sudah hidup dalam ketakutan, kekhawatiran di hari-hari ini. Kami percaya pagi hari ini benar-benar Engkau berbicara bagi kami. Dan kami percaya kami semua menjadi orang-orang yang menang bersama dengan Tuhan. Kami percaya iman bicara tentang Tuhan bersama dengan kami, dan Tuhan akan membela kami. Iman bicara tentang bagaimana Tuhan akan berperang mengganti kami. Dan kami percaya kami akan melihat bagaimana kehidupan kami terus hidup dalam kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, teguhkan firman-Mu dalam hidup kami.
Dan saat ini kami juga mau berdoa Tuhan, di tengah-tengah kondisi mewabahnya virus corona yang ada, kami berdoa, kami minta perlindungan Tuhan bagi bangsa kami. Kami minta perlindungan Tuhan bagi jemaat Sola Gracia Jatiwangi. Kami minta perlindungan-Mu nyata bagi kami. Kami berdoa Tuhan Yesus, tolong kami, tolong bangsa kami, berbelas kasihanlah bagi kami, bagi bangsa kami. Ampuni dosa bangsa kami, ampuni dosa kami sebagai orang-orang yang mungkin banyak kali melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, kelalaian di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami percaya melalui doa, pada saat ini kami bersama-sama berdoa bagi bangsa kami. Kami percaya mulai dari pemerintah, kami berdoa menopang pemerintah kami, Presiden, Wakil Presiden, para menteri, semua yang saat ini bekerja sama dengan Presiden untuk Tuhan menangani Tuhan kondisi bangsa kami menghadapi virus corona. Tuhan jamah, beri mereka kesehatan, kekuatan, beri mereka hikmat, kebijaksanaan, pengertian daripada Tuhan, sehingga mereka boleh menentukan, boleh bersikap, bahkan boleh mengambil keputusan yang tepat di dalam nama Tuhan Yesus. Hikmat Tuhan menjadi bagian dalam hidup mereka. Bahkan jauhkan mereka dari virus ini Tuhan. Dan kami berdoa juga bagi para medis, para dokter, para perawat. Tuhan, setiap orang yang ada di garda terdepan untuk Tuhan menangani pasien-pasien yang sudah terkena virus corona. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong mereka, jauhkan mereka dari terpapar virus corona. Jadikan mereka alat-Mu untuk menjadi saluran kesembuhan bagi banyak orang. Kami berdoa juga Tuhan pada saat pagi hari ini, bagi kami seluruh jemaat GPD Sola Gracia Jatiwangi, kami terbebas, kami Tuhan terlindung dari virus corona ini Tuhan. Kami sehat, kami kuat, kami bisa bekerja dengan semangat, dan kami percaya kami akan kembali ke gereja beribadah bersama-sama dalam keadaan tubuh yang sehat, kuat, diberkati oleh Tuhan. Berkati juga daerah Jatiwangi, daerah Kabupaten Majalengka ini. Dan kami percaya bahwa di hari-hari ini Tuhan akan semakin membuktikan, menyatakan kuasa-Nya dalam hidup kami. Kami bukan hanya mendengar, tapi kami boleh menikmati kuasa Tuhan dalam hidup kami. Berkati juga keadaan ekonomi bangsa kami. Memang ada pengaruh, tapi kami percaya bahwa bangsa kami diberkati oleh Tuhan. Bangsa kami bangsa yang kaya, dan kami percaya bangsa kami adalah bangsa yang dimana masyarakat semuanya, meskipun ada virus corona ini, tetap diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang baik bagi kami. Mari jemaat-jemaat Tuhan, engkau yang ada di rumah masing-masing, tadakan tangan. Terimalah berkat Tuhan. Umat-umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Berkat, penuh berkat, limpahan berkat. Berkat daripada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau jasmani dan rohani. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera pada saat ini, sampai Tuhan datang kembali Maranatha, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan yang sudah saya sampaikan. Dan saya mau ingatkan kembali kepada seluruh jemaat Tuhan, mari di hari-hari ini bangun mesbah doamu di dalam Tuhan bersama dengan keluargamu, dan tetap jaga kesehatan dan berhati-hati. Andalkan Tuhan dalam setiap pekerjaanmu, dalam setiap aktivitasmu. Bahkan di tengah-tengah kondisi ini, jangan lupa bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Salam Sola Gracia, semua karena kemurahan Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.